Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranisa. Pada video kali ini saya akan presentasi pada mata kuliah dasar pendidikan anak usia dini dengan judul Modal-modal pembelajaran anak usia dini dengan dosen pembimbing Ibu Cilda Kumala Azari, MPD. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam materi ini ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini. Di antaranya adalah model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok atau cooperative learning, model pembelajaran area, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, dan model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Ada pula model-model pembelajaran pada anak usia dini dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan, yaitu pembelajaran bebas, pembelajaran terpimpin, dan pembelajaran kondusif. Pengertian pembelajaran bebas adalah suatu strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna pada anak. Strategi ini biasanya menguntungkan anak yang memiliki kekuatan untuk mandiri. Ciri-ciri pembelajaran bebas memiliki ciri-ciri atau karakteristik kegiatan pembelajaran berpusat pada anak, memberikan pengalaman langsung pada anak, strategi pembelajaran kurang struktur, bersifat fleksibel, kebebasan bermain tidak dibatasi, dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya pembelajaran terpimpin. Berbeda dengan pembelajaran bebas, pembelajaran terpimpin ini adalah strategi yang sepenuhnya dikendalikan oleh guru. Guru di sini lebih banyak berbicara dan anak yang mendengarkan. Anak mengikuti contoh dan perintah dari guru, terus latihan sesuai rencana guru. Anak tidak bisa menangkap contoh, biasanya dipisahkan oleh guru. Anak merasa berhasil kalau ia dapat menjalankan apa kehendak guru. Ciri-ciri beberapa karakteristik pembelajaran terpimpin yaitu biasanya berpusat pada perilaku mengajar guru, kreativitas anak kurang berkembang, menyajikan konsep dan berbagai materi dalam suatu proses pembelajaran untuk dikuasai anak, menekankan disiplin, keteraturan prosedur, dan menghargai 5 senioritas. Hasil belajar ditentukan oleh kegiatan-kegiatan guru dalam mengajar. Prosedurnya adalah guru menyusun silabus berdasarkan kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Guru menyiapkan alat-alat peraga. Dalam proses pelaksanaannya, anak dikondisikan untuk mentaati instruksi, perintah, dan larangan dari guru. Penilaian hasil belajar berdasarkan pada penguasaan anak sesuai dengan apa yang diperintahkan guru. Ada lagi pembelajaran kondusif atau supportive climate. Pengertian pembelajaran kondusif ini merupakan kombinasi antara suasana pembelajaran bebas dengan suasana pembelajaran terpimpin. Di sini guru dan anak berbagi proses pembelajaran dan pengalaman. Guru berusaha menyeimbangkan secara efektif antara kebebasan aktif bereksplorasi dan membatasi agar merasa aman ketika belajar. Guru mencipta lingkungan pembelajaran dengan penuh pilihan minat, keteraturan, dan rutinitas. Ciri-ciri karakteristik utama pembelajaran kondusif antara lain pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Menyenangkan karena bertolak dan minat dan kebutuhan anak. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna pada anak. Mengembangkan keterampilan berpikir anak dengan permasalahan yang dihadapi. Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama. Prosedurnya adalah pembelajaran kondusif dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran kondusif perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu, memperhitungkan banyak dan sedikit bahan yang ada di lingkungan, dan pilihlah tema yang terdekat dengan anak, serta lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Pendekatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berorientasi kepada kebutuhan anak. Optimalisasi semua aspek perkembangan anak, baik perkembangan fisik ataupun psikis, intelektual, bahasa, motorik, dan sosio-emosional. Dengan demikian, berbagai jenis kegiatan pembelajaran dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek perkembangan
dan kemampuan pada masing-masing anak tertentu. Belajar sambil bermain. Ini merupakan pendekatan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. Upaya-upaya pendidikan yang diberikan oleh pendidik hendaknya dilakukan dalam situasi yang menyenangkan sehingga anak lekas merespon. Selanjutnya menggunakan strategi, metode, materi, bahasan, atau media yang menarik serta mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain anak untuk yang didekatnya sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik. Lingkungan yang kondusif harus diciptakan sedemikian menarik sehingga anak akan betah. Lingkungan fisik ini hendaknya memperhatikan keamanan dan kenyamanan pada saat anak bermain. Tema. Di tema ini, jika pembelajaran dilakukan memanfaatkan tema, maka pilihan tema dalam kegiatan hendaknya dikembangkan dari hal-hal yang paling dekat dengan anak, sederhana tapi menarik minat anak. Bermain sebagai aplikasi pembelajaran yang efektif di PAUD. Arti bermain diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat volunteer, spontan, terfokus pada proses, memberi ganjaran secara intrinsik, dan semakin suatu aktivitas memiliki ciri-ciri tersebut, berarti aktivitas itu semakin merupakan bermain. Manfaatnya adalah dengan bermain dapat membantu anak dalam mengembangkan banyak aspek fundamental dari misalkan perkembangan anak baik fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Mekanisme bermain sebagai belajar. Untuk memfasilitasi aktivitas bermain anak, para guru atau pendidik perlu melakukan aktivitas, menyediakan dan mendesain lingkungan dengan perlengkapan yang seharusnya aman. Kemudian, mengamati aktivitas anak di saat bermain dan memberikan petunjuk yang diperlukan. Misalkan, untuk melakukan suatu permainan harus menciptakan suasana yang kondusif. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.